Selamat siang teman-teman semua, sahabat-sahabat Artagra Peduli, keluarga besar Artagra Peduli. Bersama saya dengan Dr. Riko Siumbing, salah satu dokter dari Artagra Peduli, ingin mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober. Dr. Riko, titik lagi apanya? Dr. Riko di unmute. Sobat diabetes, kita akan membahas topik yang ini tentang dengan topik nyeri dada. Ya, kebetulan hari ini adalah tanggal 1 Oktober merupakan Hari Kesaktian Pancasila, dan ini adalah merupakan momentum kita bahwa kita tetap pada ideologi Pancasila demi menumbuhkan rasa nasional ideologi kita. Oke, dan ini kita topik hari ini adalah membahas tentang nyeri dada. Jadi seperti teman-teman ketahui, nyeri dada itu banyak sekali penyebabnya. Pada dasarnya orang kalau nyeri dada pasti takutnya adalah sakit jantung. Padahal belum tentu, karena nyeri dada itu sendiri bukan hanya di jantung, bisa di dalam jantung, bisa di luar dari jantung atau ekstrakardia. Misalnya contohnya nyeri kulit, karena lapisan dada itu mulai dari kulit, kemudian otot, jaringan otot, kemudian jaringan tulang, bahkan mungkin pembungkus dari paru itu sendiri dapat menyebabkan nyeri dada. Atau mungkin secara psikis mungkin kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, nyesek rasanya seperti nyeri dada, demikian seperti sakit jantung rasanya. Nah, siang ini kita ditemani oleh Dr. Rudi, kita akan bahas tentang materi nyeri dada itu sendiri supaya teman-teman tahu nih nyeri dada seperti apa sih yang spesifik, jantung ataupun bukan. Ya, waktu kita serahkan ke Dr. Rudi untuk memberikan materi tentang nyeri dada. Silakan Dr. Rudi untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Dr. Riko. Selamat siang buat Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir buat teman-teman semua. Memang hari ini benar Hari Kesaktian Pancasila. Meskipun kita tetap ini ya semangat juga untuk ikuti sedikit update lah tentang bagaimana mengenal nyeri dada. Seperti yang diinfoin tadi oleh Dr. Riko bahwa nyeri dada itu macam-macam. Ada yang intrakardiak di dalam jantung itu sendiri yang biasa orang takut. Ada juga yang dari luar gitu. Jadi memang kita harus tahu atau minimal bisa mengenal lah kira-kira nyeri dadanya tuh ke arah yang mana. Karena itu saya ada sedikit materi. Saya akan coba share buat teman-teman Bapak Ibu semua. Oke. Bisa dilihat ya. Jadi memang kalau kita adalah mengenal nyeri dada. Jadi nyeri dada itu bisa bermacam-macam. Memang orang paling sering adalah terkait ke jantung. Karena apa-apa banyak sekali nyeri dada ini ya karena jantung itu salah satu yang organ vital, kemudian menimbulkan resiko kematian yang besar. Makanya orang berpikirnya nyeri dada takutnya ke jantung dulu, padahal tidak seperti itu.
Jadi kalau kita itu secara medis membagi ke dalam dua golongan besar sebenarnya, yaitu nyeri dada yang memang karena kardiak atau jantung, dan nyeri dada yang bukan karena jantung, bisa karena masalah paru-paru, bisa karena masalah otot, bisa karena tulang, bahkan bisa masalah lambung. Jadi memang ada beberapa porsi orang ketika nyeri lambung, ada asam yang naik, muncullah gejala heartburn. Nanti kita akan infokan di slide-slide berikutnya. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya karakteristik nyeri dada itu apa sih, terus bagaimana sih untuk mengetahuinya. Banyak orang bilang bahwa nyeri dada itu udah cukup jenis nyeri. Padahal kalau kita evaluasi lebih lanjut, Bapak Ibu atau teman-teman di sini juga harus tahu. Nanti ketika ditanya dokter atau ketika berpikir ini nyeri dadanya kenapa, sebenarnya ada banyak yang harus dievaluasi. Ini ada singkatan yaitu Socrates, sebuah mnemonik atau jembatan keledai istilahnya untuk memikirkan kira-kira karakteristik nyerinya seperti apa. Ini juga kita sadur juga untuk para dokter umum, dokter primer, baik dokter spesialis juga berpikir seperti ini. Kira-kira konsepnya itu seperti apa? Karena kan berbeda-beda penyebabnya. Misalkan awal munculnya mendadak, atau mungkin awal munculnya sudah lama, kemudian makin lama makin memberat. Itu akan membedakan kira-kira ke arah mana nyeri dadanya. Termasuk karakteristiknya, apakah itu tajam, tumpul, seperti tertindih benda berat. Oleh karena itu mungkin Bapak Ibu di sini sering ya kalau misalkan di dokter atau ketika kontrol gitu selalu dievaluasi nyeri dada ini kira-kira seperti mana. Termasuk juga ke arah penjalarannya, kemudian terkait ada gejala lain atau tidak, misalkan ada mual muntah, kemudian ada sesak, ada keringat dingin, dan tiga hal berikutnya adalah waktu. Jadi memang durasi kapan munculnya penting. Jadi kalau teman-teman di sini semua berpikir kira-kira nyeri dada, kita harus ingat dulu nyeri dada saya ini munculnya baru atau enggak, kira-kira ada pemicunya atau enggak, itu terkait exacerbating factor-nya. Dan kira-kira skala nyerinya berapa. Nanti kita akan jelaskan kira-kira nyeri dada seperti apa sih yang bahaya dan enggak. Dan kira-kira nyeri dada di luar jantung tuh apa aja sih. Nah, ini yang seringkali orang juga sering tertukar ya. Jadi ketika ada seseorang merasa nyeri dada kurang napas. Jadi memang berbeda ya. Kalau nyeri itu lebih ke arah memang komponen nyerinya, bukan terkait dengan kondisi sesak-sesak itu berarti ada effort atau usaha untuk bernapas. Tapi seringkali kedua hal ini bisa jadi muncul bersamaan. Jadi nyeri dada plus sesak napas itu mungkin saja. Tapi memang kedua hal ini harus dibedakan. Karena kalau sesak napas itu lebih ke problem respirasi, artinya paru-paru. Sedangkan kalau nyeri dada ya tergantung, bisa macam-macam. Tapi keduanya ini memang saling berhubungan. Karena kita tahu bahwa jantung dan paru itu sebuah sistem atau sirkuit yang berdekatan dan memang saling berhubungan gitu. Nah, kita akan sedikit ngomong tentang fakta ya. Memang benar bahwa nyeri dada itu paling banyak ya karena penyakit jantung gitu ya. Di Inggris sendiri katanya sih ada sekitar 8 menit satu orang meninggal karena masalah penyakit jantung koroner. Dan tiap 3 menit seseorang di Inggris itu datang ke rumah sakit karena masalah jantung. Jadi memang nggak bisa dipungkiri bahwa memang kalau nyeri dada itu orang mikirnya ke arah jantung. Itulah yang penting kenapa seperti itu. Dan di Indonesia sendiri memang kita belum banyak mendapat data ya terkait berapa banyak sih. Tapi di balik itu semua yang ingin kita tekankan adalah hati-hati loh, nyeri dada itu bisa disebabkan oleh jantung dan bisa bukan karena jantung. Dan kalau jantung harus ngapain sih? Apa aja gejala yang harus kita waspadai? Sebelum ke arah situ, kita harus tahu dulu kalau nyeri dada itu, kalau yang terkait jantung, jadi kita akan ngomongin tentang jantung dulu. Kita tahu bahwa jantung itu kan sebuah struktur pompa darah ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi pompa itu ada struktur ototnya, ada struktur pembuluh darahnya, ada struktur kelistrikannya, saraf-saraf istilahnya kayak kabel listriknya. Paling sering itu terjadi nyeri akibat adanya sumbatan yang orang kenal dengan penyakit jantung koroner. Jadi kalau kita lihat di bagian
gambar kanan tuh yang bagian Adam yang ditunjuk itu ada gambar pembuluh darah. Pembuluh darah tuh kayak pipa ya ibaratnya. Di pipa itu ada sumbatan-sumbatan. Yang paling sering memang karena deposit lemak. Jadi kalau kolesterol tinggi atau mungkin LDL-nya tinggi itu biasanya masuk ke dalam pembuluh darah sini di antara lapisannya. Ini jangan dibayangkan seperti pipa dengan lumut ya. Kalau lumut kan bisa dikerok dengan gampang. Ini masuknya di antara dua lapisan, jadi memang agak sulit. Karena orang bilang, bisa nggak sih ini langsung dikerok atau apa? Enggak. Ini biasanya kalau memang terjadi sumbatan ini, orang kan pasang seperti stand. Stand tuh kayak orang bilang cincin lah, ring. Itu terkait penyakit jantung koroner. Tapi hati-hati, penyakit jantung itu tidak hanya terbatas ke penyakit jantung koroner, memang jumlahnya paling banyak. Tapi kalau kita bicara tentang misalkan serangan jantung, bisa juga serangan ini muncul karena masalah kelistrikan gitu. Jadi kalau kita lihat di gambar sebelah kiri, kita harus bedakan antara cardiac arrest dengan heart attack gitu. Memang dua-duanya bisa berhubungan gitu. Kalau memang cardiac arrest kan masalahnya di listrik, yang sebelah kanan karena sirkulasi. Kalau sirkulasinya bermasalah, ya bisa jadi bisa muncul gangguan listrik juga, karena listrik kan itu kan dia butuh suplai makanan, sedangkan suplai makanan itu munculnya dapatnya dari pembuluh darah, jadi memang tidak bisa dipisahkan satu persatu. Nah mungkin Bapak Ibu dan teman-teman semua penasaran, jadi kira-kira yang seperti apa sih harus kita waspadai, apa sesuatu nyeri dada yang bagaimana sih harus kita langsung ke bagian emergency. Ini ada beberapa ciri-ciri yang kita harus waspadai. Artinya kalau Bapak Ibu punya kerabat yang punya gejala nyeri dada dengan adanya keringat dingin, kemudian tidak nyaman di bagian lengan, ada penjalaran, bahkan disertai mual muntah, kemudian ada sesak napas juga, sebaiknya sih langsung ke UGD terdekat gitu untuk memastikan ini sesuatu yang berbahaya atau enggak, karena kan akan sulit nanti waktunya terkait masalah waktu gitu. Jadi kalau keterlambatan tentu penanganannya akan beda, dan semakin lambat tertangani tentu kedepannya efeknya nggak sebagus itu, akan berbeda. Misalkan ternyata dadanya dari pagi baru ke rumah sakit, misalkan baru malam sudah lewat 12 jam, tentu penanganannya akan berbeda dibandingkan masih misalkan baru 1-2 jam awal. Nah, lantas kira-kira orang seperti apa sih memiliki resiko nyeri dada itu? Jadi, berarti kan paling sering terkait penyakit jantung koroner. Kalau penyakit jantung koroner itu kita berhubungan dengan penyakit metabolik, seperti adanya diabetes, hipertensi, kolesterol. Karena kita tahu tadi kan paling sering adanya sumbatan. Sumbatan di pembuluh darah itu ya paling sering nggak lain dan nggak bukan adalah karena masalah sistem metabolik seperti tadi diabetes dan lain-lain. Nah, kalau survei di Amerika mengatakan bahwa salah satu top 6 ya, ini dikatakan apa sih kira-kira risiko terbesar, jadi kalau kita lihat dari obesitas, aktivitas fisik yang kurang, hipertensi, merokok, kolesterol tinggi, diabetes merupakan penyumbang terbesar masalah kardiovaskuler. Jadi kalau teman-teman punya kerabat dengan kondisi misal salah satu komorbid ya, kita bilang komorbiditas itu ya harus hati-hati, mungkin udah saatnya check up, atau mungkin kalau ada nyeri-nyeri dada yang awalnya merasa cuma sekian detik hilang, itu mungkin harus dievaluasi, bener gak sih saya mengalami nyeri dada akibat penyakit jantung koroner atau jangan-jangan bukan. Nah, saya selipkan sedikit suatu hal yang baru juga terkait di era COVID ini. Ternyata pasien-pasien COVID ini sebagian besar juga punya risiko penyakit jantung. Bedanya adalah kalau tadi kita ngomong penyakit jantung koroner terkait pembuluh darahnya, sekarang kita ngomong ke ototnya, yaitu terkait miokard kalau bahasa medisnya. Jadi pada pasien COVID itu ada timbul risiko peradangan di miokardium atau otot jantung sehingga muncullah miokarditis. Jadi itu merupakan peradangan. Jadi kalau kita lihat gambar situ antara yang normal dengan yang inflamasi atau peradangan itu, yang peradangan cenderung lebih tebal. Dan penebalan ini sering disinyalir dengan hambatan pemompaan sehingga nanti suplai antara oksigen dan makanan yang harusnya didapat itu jadi berkurang, akibatnya juga sama nyeri dada. Tapi nanti kalau terkait
bagaimana sih membedakan, yaitu nanti akan mungkin ya dievaluasi dokter jantungnya atau dokter penyakit dalam untuk lihat kira-kira penanganannya pasti akan beda. Ini terutama pada mereka yang sebelumnya tidak punya risiko sindrom metabolik seperti diabetes dan lain-lain, tapi ternyata muncul gejala nyeri dada pada era COVID ini. Ini sedikit mungkin medis juga ya, mungkin pada yang penasaran gitu ya, kalau di sini ada dokter, koas atau tim ada medis yang kira-kira kenapa sih kok bisa muncul miokarditis pada COVID? Ya ada beberapa jalur sebenarnya, jadi mulai dari jalur inflamasi kronis, dari muncul sitokinnya, kemudian ketika sitokin atau kondisi inflamasi ini berlangsung akan meningkatkan risiko gangguan pembuluh darah, bisa juga ke miokard infark maupun tadi ada peradangan dengan beragam mekanisme yang patofisiologinya juga sedikit mungkin masih dalam penelitian ini, kita nggak usah bahas lebih lanjut, tapi sekedar menginfokan buat mekanisme yang bisa terjadi. Nah, kalau tadi lebih banyak membahas tentang masalah kardiak, sekarang kita akan beralih ke ekstrakardiak, yaitu masalah di luar jantung. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, berarti ada banyak hal ya. Tadi kalau selain kardiak kan sebenarnya tidak hanya penyakit jantung koroner, meskipun di sini koroner nomor 1 ya, tapi ada banyak juga diagnosis banding yang lain. Kalau kita berbicara tentang paru, itu juga ada komponennya. Nanti saya akan coba highlight kira-kira penyebab mana sih yang paling sering, nggak akan saya jabarkan satu-satu. Bahkan emosional itu juga bisa muncul nyeri dada, seperti itu ya. Tadi Dr. Riko juga sempat menginfokan bahwa kalau orang terlalu stres atau mungkin terlalu panik, itu juga bisa muncul nyeri dada. Selain itu ada gangguan pembuluh darah, kemudian gangguan saraf, muskuloskeletal yaitu otot dan jaringan penuh di sekitar dada, termasuk juga di saluran cerna. Paling sering adalah masalah di lambung. Nah, kita satu-satu nih. Sekarang terkait masalah lambung, paling sering menimbulkan nyeri dada adalah adanya asam lambung yang naik. Kalau istilah kedokterannya ada GERD gitu ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi hal ini terjadi ketika asam lambungnya banyak, kemudian terjadi naik akibat misalkan asam yang terus-menerus atau labnya bermasalah, sehingga ketika asam ini naik menimbulkan sensasi terbakar, orang bilang sebetulnya heartburn, jadi tidak nyaman di dada juga. Kemudian kalau masalah paru, masalah sistem napasan paling sering itu ada peradangan di selaput paru. Jadi paru kita ini punya selaput pembungkus, begitu pula di jantung juga ada, di beberapa organ lain juga ada. Nah, ketika paru ini terjadi inflamasi, misalkan ada radang paru-paru, itu kan tidak hanya kita pikirkan masalah parunya, tapi selaputnya terkadang juga bisa terjadi peradangan atau inflamasi, sehingga ketika seseorang berubah bernapas gitu ya, bernapas kembang ngepis, berarti kan si selaputnya ini akan mengembang dan mengepis juga pada terjadi inflamasi. Jadi ketika itu muncullah nyeri dada. Jadi yang membedakan adalah kalau nyeri dadanya berubah atau terpengaruh oleh pernapasan, biasanya bukan masalah jantung, tapi masalah paru-paru. Kemudian ini masalah pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah besar di jantung, kita sebutnya dengan aorta. Kalau kita istilah medisnya adalah diseksi aorta. Jadi pembuluh darah itu kan punya lapisan ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, di lapisan ini terkadang ada lapisan yang nggak kuat gitu. Ibarat kalau kita niup balon gitu ya, balon itu kadang ketebalannya ada nggak rata, jadi ada satu bagian yang tipis. Nah, sama dengan pembuluh darah, ada beberapa kondisi di satu dindingnya juga tipis. Nah, ketika tipis, gampang sekali bocor. Jadi masih dalam selaput tapi bocor. Karena kita tahu bahwa selaput di aorta ini kan ada beberapa lapis tuh. Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam. Nah, ketika terjadi kebocoran, bisa juga masuk di antara selaput itu dengan beragam macamnya. Ini juga akan menimbulkan nyeri dada yang bersifat mendadak. Gitu. Memang kasus ini jarang, tapi kalau sampai muncul biasa tingkat kematiannya cukup besar karena tidak banyak center atau rumah sakit yang bisa menangani kasus ini. Seperti itu. Berikutnya terkait nyeri dada akibat serangan panik ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu semua mungkin ada kerabat yang sering panik atau mungkin mendengar berita sesuatu kemudian tiba-tiba nyeri dada,
hati-hati. Memang kita pikirkan dulu ini beneran nyeri jantung nggak ya, tapi di luar itu ternyata ada namanya panic attack. Panic attack ini biasanya muncul karena ada suatu kejadian yang membuat seorang panik. Yang membedakan adalah nyeri dadanya itu tidak bisa dideskripsikan seperti kalau heart attack yang biasa itu kan biasanya seperti tertekan berat, ada penjalanan. Nah, kalau ini biasanya enggak gitu. Dan seringkali disertai dengan sesak napas plus berkeringat yang cukup banyak. Biasanya ini terjadi pada mereka yang belum punya riwayat penyakit jantung atau penyakit metabolik. Biasanya sih kalau secara prevalensi atau banyak di usia kayak di bawah 30 tahun. Tapi memang ya kembali lagi tergantung masing-masing orang gitu ya. Karena untuk membedakan ini kadang ya tidak semudah itu. Nah, berikutnya adalah nyeri dada akibat masalah muskuloskeletal, jadi jaringan otot dan tulang. Jadi dinding dada kita ini kan ada tulang rusuk ya, tulang rusuk yang membentuk kita istilahnya dari cage. Jadi masing-masing tulang rusuk itu akan terhubung di dalam tengahnya dengan tulang rawan. Tulang rawan ini beberapa kali ada orang yang mengalami inflamasi. Jadi ketika terjadi inflamasi, otomatis akan nyeri. Yang membedakan adalah dadanya itu muncul rasa nyeri atau mungkin dengan perubahan posisi dia akan lebih enak. Kalau nyeri dada akibat jantung itu kita tidak bisa melokalisir, jadi tidak bisa ditunjuk titik mana yang paling sakit. Jadi memang secara umum ya nyerinya overall itu kayak tertekan gitu aja. Tapi kalau terkait muskuloskeletal ini bisa ditunjuk dan lokasinya biasanya spesifik. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin menggelitik juga nih, apakah serangan jantung selalu didahului dengan nyeri dada? Kalau tadi kita berpikir nyeri dada itu kan banyak ya, ada ekstrakardiak dan kardiak. Kalau kita berbicara serangan jantung, mungkin nggak sih tidak didahului nyeri dada? Ternyata memang jawabannya mungkin sekali. Jadi nyeri dada itu terkait serangan jantung itu bisa muncul namanya silent heart attack. Jadi tanpa ada nyeri bisa muncul serangan. Ini justru yang berbahaya. Jadi harus hati-hati. Biasanya muncul gejala penyerta lain seperti mual, muntah, dan seringkali orangnya punya risiko penyakit metabolik. Atau bisa juga sebenarnya pasien ini abai gitu, jadi mungkin sudah pernah muncul rasa nyeri 1-2 kali gitu ya, cuma sekian detik tapi merasa ini biasa aja, ternyata itu bagian dari serangan jantung. Atau bisa juga ketemunya waktu medical check up gitu ya, waktu EKG kok ini EKG-nya ada yang nggak beres ya, jangan-jangan ini lagi serangan jantung atau apa, biasanya muncul. Atau bisa juga pada pasien diabetes. Jadi pasien diabetes itu seringkali ada gangguan saraf di jantungnya sehingga respon atau rangsang nyerinya itu tidak bisa dikeluarkan atau tidak disalurkan ke sistem saraf kita. Jadi muncul serangan tapi tidak ada alarmnya gitu ya. Karena kita tahu bahwa nyeri itu sebenarnya suatu mekanisme yang baik. Dengan nyeri kita bisa tahu bahwa ada ancaman terhadap suatu jaringan. Misalkan katakan kalau kita ketusuk duri atau mungkin menginjak sesuatu yang nyeri, itu kan berarti tubuh kita mendapatkan respon mengetahui bahwa itu ada sesuatu yang merusak jaringan kita. Begitu pula dengan jantung. Nah, sampai ketika kalau ada gangguan nyeri yang tidak diketahui, artinya ada kerusakan saraf itu kayak kabel ya, jadi kalau kabelnya bermasalah ya itu justru berbahaya. Jadi ini cuma memberikan fakta bahwa jangan merasa bahwa ini nggak ada nyeri dada, kok bisa serangan jantung? Bisa-bisa saja. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi mengingatkan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin bagian dari summary juga ya, jadi warning sign atau kira-kira apa yang harus diwaspadai serangan nyeri dada yang kait jantung adalah tidak nyamannya seperti tertekan benda berat, bisa juga ada penjalaran, bisa di tangan, di area leher, di punggung, perut juga. Dan nyeri dadanya biasanya selalu meningkat intensitasnya dengan obat seperti NPG, mungkin kalau cukup familiar hidrogliserin tidak ada perubahan, itu adalah nyeri yang khas ke arah nyeri dada.
kenapa sih penting gitu ya untuk mengetahui nyeri dada? Karena lagi-lagi kita bermain dengan waktu. Jadi kalau orang dokter saraf selalu bilang time is brain, atau kalau kita bilangnya time is money ya. Jadi kalau di kardio atau di masalah jantung tuh ada anekdot time is muscle. Jadi waktu itu berhubungan dengan otot. Karena beda dengan otot di luar gitu ya. Misalkan otot tangan bermasalah, dia bisa recovery dengan baik. Otot di kaki terkena misalkan kecelakaan gitu ya, bisa recovery dengan baik. Kalau jantung tuh enggak seperti itu sistemnya. Jadi ketika ada kerusakan atau ototnya mati, itu nggak bisa recover. Jadi memang daerah yang alami kerusakan ya segitu-segitu aja. Padahal jantung kita satu, kita nggak bisa berganti. Makanya penting sekali konsep waktu harus kita perhatikan. Ini sekedar mengingatkan juga mungkin buat teman-teman di sini, dokter umum atau sejawat ADKOAS juga. Jadi kalau pasien serangan jantung nih, kenapa penting? Ya terkait tadi, selain untuk ditata laksana berikutnya, apakah ini perlu di-ring atau perlu dilakukan penghancuran penyumbatan. Kalau memang masalah koroner itu ada goal waktunya. Jadi ketika pertama kali diketahui sampai ke rumah sakit itu berapa menit. Kalau misalkan senternya tidak bisa dilakukan pemasangan ring, harus ditransfer misalkan dalam waktu kurang dari 2 jam. Karena kalau lebih dari itu dianggap tidak optimal. Kita tahu bahwa kalau golden period-nya kan 12 jam ya. Jadi 12 jam kalau memang kirinya masalah kardiak, ada kita bilang serangan jantung, itu masih bisa dilakukan istilah kedokteran adalah primary PCI atau dipasang ring, itulah dipasang ring akibat serangan jantung. Kalau lebih dari itu ya tetap bisa, tapi kerusakan sudah terjadi dan pemasangan senya tidak seoptimal biasanya. Nggak usah dipusingin intinya. Pokoknya kalau ada nyeri jantung, ragu-ragu udah kirim aja ke center terdekat, kulit darah terdekat, nanti biar dokternya pusing ini masalah jantung atau bukan. Tapi minimal Bapak Ibu sekalian udah tahu di bawah sesuatu yang berbahaya. Gitu. Nah kalau kita lihat banyak di misalkan di bandara, di tempat-tempat umum sebenarnya udah disediain ini kalau ada nyeri jantung atau nyeri dada yang sifatnya masalah ke serangan jantung, itu ada AED, jadi automatic external defibrillator. Jadi ini adalah alat yang pacu jantung sebenarnya, semacam defibrillah. Ini kalau mungkin ada kayak yang sinetron atau apa kan biasa ada di stroke ya, ini sebenarnya. Dan kalau di luar negeri untuk basic life support yang dasar itu mereka harus bisa menggunakan alat ini. Nggak tahu yang apakah Bapak Ibu semua udah familiar atau belum, tapi kalau belum ya mungkin nanti mau familiarkan diri terhadap alat ini, karena alat ini ada di sekitar kita dan wajib ada di tempat-tempat umum seperti di bandara, kereta api, terminal dan lain-lain di fasilitas kegiatan. Oke, sekian dari saya terkait bagaimana mengenal nyeri dada. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sesi berikutnya saya kembalikan ke Dr. Ibu untuk tanya jawab. Terima kasih Dokter Rudi. Materi topiknya luar biasa, bagus sekali. Artinya bagaimana supaya teman-teman semua tahu nih kalau tahu nyeri dada, kemudian bagaimana melakukannya gitu ya. Nah, saya buka sesi pertanyaan atau konsultasi ke Dokter Rudi bagi teman-teman semua yang ingin menanyakan sesuatu ada boleh di chat ya di sini. Dokter, ini ada pertanyaan Dokter Rudi mengenai fenomena tentang angin duduk. Jadi seringkali orang bilang angin duduk itu tindakannya adalah dikerok dok. Kalau dikerok katanya kayak nyerinya kan. Kira-kira menurut Dokter Rudi bagaimana? Nah, angin duduk ini sebenarnya mitos ya, tidak bisa disembuhkan dengan kerok gitu. Orang merasa nggak nyaman, masuk angin, terus terjadinya mungkin saat duduk atau lagi santai orang bilang angin duduk. Sebenarnya itu adalah nyeri dada yang berupa serangan jantung gitu. Angin duduk itu kalau istilah kedokterannya kita sebutnya angina sebenarnya. Angina itu karena terjadi tadi sumbatan di pembuluh darah koroner jantung sehingga pasien merasa tidak nyaman, tadi mungkin merasanya masuk angin ya. Kan salah satu gejala tambahan di luar jantung kan ada berkeringat dingin, tidak nyaman. Justru kalau seperti itu jangan diam saja di rumah atau bahkan dikerok, mendingan dibawa ke klinik terdekat atau UGD terdekat untuk minimal dilakukan EKG, minimal dipastikan aman. Barangkali ya mudah-mudahan
cuma masuk angin biasa ya kalau orang Indonesia bilang, tapi kalau sampai masalah jantung kan berbahaya sekali tuh. Cuma berapa jam, hitungan bahkan menit ya, tahu-tahu nggak sadar terus ya meninggal atau apa ya, kita nggak bisa pasti itu. Gitu aja sih pesannya sih Dokter Iko. Nah itu dia teman-teman, pesan dari Dokter Rudi. Jadi kalau teman-teman udah ngerasa seperti nggak nyaman, kemudian dada mulai terasa terbakar, kemudian tertimpa berat, mungkin bahkan tangan sebelah kiri mulai terasa lemas, segera ke rumah sakit. Jadi bukan hanya dikerokin ya, untuk deteksi awalnya mungkin dengan EKG gitu dokter ya, untuk melihat rekam jantungnya. Kemudian dokter ada pertanyaan lagi dok, banyak yang bilang katanya kalau orang yang tangannya seperti keringetan, apakah saya punya sakit jantung gitu? Nah, lagi-lagi ini juga mitos. Tidak semua orang yang berkeringat itu langsung diidentikan dengan masalah jantung. Memang benar kalau kita berbicara masalah jantung, ada kalanya muncul keringat, tapi jangan dipikir sebaliknya semua yang berkeringat tangannya itu masalah jantung. Bisa juga masalah lain seperti memang gangguan tiroid gitu ya, kelenjar tiroid juga bisa. Bisa juga memang karena kelenjar keringat di tangannya banyak. Jadi ada beberapa orang yang memang dilahirkan dengan kondisi banyak sekali kelenjar keringat di tangan, jadi sakit. Dibilangnya yang berkeringat terus tangannya gitu. Jadi memang harus dipastikan apakah ada masalah jantung atau enggak, kan harusnya di screening ya atau dievaluasi gitu. Gitu, jangan berlaku teman-teman ya. Jadi itu salah satunya di mitosnya banyak jantung. Salah satunya mungkin katanya tangan berkeringat, kemudian nyeri-nyeri dada dikerokin rasanya hilang. Nah, iya, mitosnya justru berbahaya Dokter Iko ya. Kadang kalau di grup-grup WA tuh sering banget tuh muncul tiba-tiba ada berita apa gitu ya. Kadang-kadang suka lemes juga ya, kok beritanya gitu banget sih. Suka gatel pengen komentar gitu. Betul dokter. Mitos fakta gitu. Dokter ini ada lagi pertanyaan dari Dokter Brian. Dokter Brian ini adalah teman sejawat kita. Dokter Brian bertanya bagaimana kita membedakan kalau keluhan nyeri dada itu karena otot atau karena teknik serangan jantung. Ya baik, jadi mungkin kita sedikit resume lagi ya, bahwa kalau otot itu kan berarti sakardiak, biasanya bisa duduk, ada lokasi tertentu dan mungkin dengan perubahan posisi dia akan lebih nyaman gitu. Kalau heart attack yang memang karena masalah koroner, itu kan kita tidak bisa melokalisir titiknya dan biasa cuma merasa chest tightness, jadi merasa kayak tertimpa benda berat, tidak nyaman, bahkan ada penjalaran gitu. Jadi paling gampang ya dari pertanyaan seperti itu sih, kalau kita menemukan nyeri dada apakah karena otot atau bukan. Oke, jadi secara spesifik kalau nyeri otot mungkin kita bisa tunjuk dok ya, atau mungkin ada riwayat sebelumnya, atau mungkin riwayat trauma sebelumnya, atau ada riwayat kelebihan sebelumnya, sehingga kita tahu nih nyerinya nyeri otot. Tapi kalau nyeri heart attack ini nggak bisa dipastikan, nggak bisa ditunjuk dok ya, nyerinya dari mana. Kemudian dokter ada ini pertanyaan dari Dokter Dio ini dok. Dia izin bertanya dokter, kalau pada kasus awal cuma rasa lelah, tapi saat perubahan terjadi nyeri dada dan tapi timbulnya saat lagi rebahan saja gitu. Apa ya dok? Nah kalau nyeri dada yang khas tuh biasanya munculnya saat beraktivitas, kecuali mungkin sudah grade lanjut ya, artinya mau saat istirahat aja pun bisa nyeri. Tapi tidak berlaku sebaliknya, artinya kalau tiduran atau beristirahat nyeri, tapi kalau aktivitas enggak, itu berarti bukan nyeri jantung karena kardiak. Mungkin bisa karena nyeri yang lain sebenarnya, apakah ada posisi tertentu atau mungkin ada masalah di luar itu. Bisa juga mungkin masalah heartburn juga, masalah GERD gitu ya, karena ketika berbaring kan posisi lambung kita lebih mendatar, jadi klampnya itu lebih gampang leakage ya, atau mengalami kebocoran sehingga asam lambungnya naik. Jadi biasanya orang yang masalah lambung ya, kalau habis makan kita selalu sarankan jangan tiduran dulu gitu ya, karena beberapa pasien kita dapatkan kalau misalkan pasien dengan GERD ya, masalah heartburn, ketika orangnya tiduran muncul deh nyeri dada gitu. Jadi jangan-jangan muncul nyeri dadanya pas tiduran tuh karena heartburn gitu. Itu jawaban dari dokter. Terima kasih dok. Ada lagi pertanyaan dokter. Pernah juga katanya dari Ibunia Yuda. Ini bertanya, pernah tiba sesak napas pas tidur. Cara nangannya gimana ya? Misalnya
kita tahu bahwa sesak napas kan banyak penyebabnya ya, apakah itu masalah kardiak, jantung, atau paling sering kan masalah paru seperti itu. Kalau dilihat dari total kasus, biasanya kalau sesak napas muncul terus tiba-tiba kebangun, itu malah lebih ke arah disebutnya OSA, jadi obstructive sleep apnea. Jadi ketika bernapas ada periode berhenti gitu ya, karena terjadi penyumbatan gitu. Penyumbatan bisa macam-macam, bisa karena memang saluran napasnya nggak bagus, atau misalkan ada kondisi inflamasi yang berlanjut, atau misalkan paling sering pada pasien obesitas itu seringkali. Biasanya diawali dengan kondisi mendengkur gitu ya. Jadi pada mereka yang sering mendengkur itu rata-rata kejadian obstructive sleep apnea itu lebih besar gitu. Jadi memang harus dipastikan sih apakah itu memang terkait obstruktif sleep apnea atau enggak. Jadi kalau untuk mengetahui sebenarnya ada klinik gangguan tidur gitu ya. Jadi dievaluasi dan dimonitor selama tidur seperti apa, apakah memang ada pemicu tertentu. Nanti bisa dikaitkan dengan gelombang kardiak atau gelombang jantungnya juga, bisa dikaitkan dengan gelombang otaknya juga. Karena kan tidur ada beberapa fase, misalkan fase awal, apa fase lanjutan. Ketika fase lanjutan muncul gangguan gitu untuk sesak napasnya. Seperti itu. Jadi nggak spesifik ya dokter ya? Nggak spesifik, tapi kalau memang sesak napas aja belum tentu bisa dibilang jantung langsung gitu ya? Iya, tapi kalau sesak napasnya nggak tahu nih pas tidur apakah memang saat tiduran berbaring atau sesak napasnya waktu tidur malam. Kalau sesak waktu berbaring kan biasa terkait dengan masalah gagal jantung biasanya ya. Jadi antara tiduran sama duduk kan tekanan di jantungnya beda-beda. Makin tidur dia kebutuhan pompa dan tekanan baliknya makin besar, sehingga kita sebutnya ke arah gagal jantung karena ketidakmampuan jantung untuk memompa itu bisa ke arah gagal jantung justru. Atau mungkin malah bisa asma dok ya? Karena asma juga lebih sering menyerang itu pada malam hari dok ya? Iya, mungkin karena ada suhu yang lebih dingin atau apa, bisa ada pemicunya sih. Jadi memang harus, nggak tahu nih, masih banyak diagnosis banding sih sebenarnya dokter Iko ya terkait sesak napas ini. Maksudnya sesak napasnya di area yang mana gitu, apakah kardiak atau bukan atau paru. Ya dokter, ini ada pertanyaan lagi dari bapak. Mau bertanya, mengapa bisa terjadi nyeri di kepala pada orang yang terkena sakit? Karena terlambatnya pembuluh darah. Gimana ya? Baik, terima kasih. Jadi nyeri dada yang muncul gejala itu terkait dengan masalah saraf. Jadi jantung kita itu punya penangkap sinyal nyeri gitu ya, yang dihubungkan oleh saraf. Saraf itu kayak kabel. Jadi jantung itu ada kabel sehingga responnya akan nyampe ke otak sebagai rasa nyeri. Nah, kabel-kabel ini seringkali berhubungan dengan kabel-kabel yang ada di tangan, kemudian di perut juga. Jadi kalau istilah awamnya ada korsletnya itu nyambung ke arah mana tadi, ke arah bisa punggung dan lain-lain tuh munculnya seperti itu, bukan karena terdapat pembuluh darah di tempat situ, tapi karena masalah kelistrikannya. Gitu. Kalau pembuluh darah yang terhambat kan pembuluh darahnya di jantung gitu. Jadi jangan berpikiran kalau misalkan nyeri di tangan, apakah pembuluh darah di tangan yang terhambat? Enggak. Pembuluh tangan ini cuma sebagai reseptor gangguan nyeri aja gitu, karena kabelnya bermasalah, mendapat sinyal atau respon baru dari nyeri dada yang di daerah dada tadi. Terima kasih dokter. Ini dokter ada pertanyaan dari dokter. Indikasi untuk treatment itu apa ya dokter? Kalau hasilnya normal tapi nyeri dada masih ada, baiknya bagaimana langkah selanjutnya? Apakah butuh CT scan atau MRI jantung? Pertanyaan ini penting sekali ya. Ya. Jadi buat teman-teman semua kan mungkin sekedar info ya, treadmill test kan banyak dilakukan ya. Jadi sambil treadmill, sambil lari dengan kecepatan tertentu, terus orangnya dimonitor juga. Jadi treadmill test ini adalah salah satu bagian stress test pada pasien dengan kondisi masalah jantung. Jadi akan dilihat tuh bagaimana respon jantung. Kan biasanya kalau di EKG itu kan artinya saat istirahat ya, di dekat jantung yang ada di banyak dipasang di dada itu dilihat saat istirahat. Padahal nyeri dada itu kan terjadinya karena masalah gangguan supply dan demand oksigen di jantung. Kalau saat istirahat tentu supply dan demand oksigennya relatif baik ya. Tapi
exercise atau beraktivitas, berarti kan kebutuhan oksigennya meningkat. Nah, seringkali dilakukan treadmill test untuk menilai bagaimana respon ketika ada aktivitas. Biasanya kalau di EKG biasa normal, di treadmill test itu ada gangguan, ya berarti kita sebut treadmill testnya positif pada mungkin respon kecepatan sekian dengan durasi sekian. Setelah treadmill test positif, biasanya akan dilakukan adalah ke arah ini coronary angiography. Jadi memang dilakukan pencitraan atau gambaran di pembuluh darah koroner gitu. Kalau MRI agak sulit karena MRI biasanya untuk melihat jantung secara lapisan otot biasanya, lapisan otot, katup gitu. MRI itu magnetic resonance imaging, jadi pencitraan pakai tenaga magnet kan ada MRI, kemudian ada CT scan. Kalau CT scan cukup bagus sebenarnya untuk melihat pembuluh darahnya, tapi memang gold standarnya adalah coronary angiography atau orang yang bilang adalah persiapan pasang stent gitu ya. Kan orang bilang sering coronary angiography standby pasang ring gitu ya. Jadi untuk dilihat kondisi pembuluh darahnya dengan metode khusus, biasanya disuntik cairan lewat bisa pembuluh darah di tangan atau di daerah paha gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter, ini juga agak sedikit medis ya dok ya, dari dokter Rizky Dio. Dia bertanya, selamat siang dokter, saya dokter Dio, mohon izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penanganan awal TTS sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas GI? Baik. Jadi kita lihat dulu onset pasiennya ya. Misalkan nyeri dada, kan tadi gold standarnya 12 jam. Karena ketika 12 jam itu kan sebelum 12 jam masih bisa dilakukan primary PCI. Jadi kalau istilah di rumah sakitnya kita akan aktifkan konstemi atau sebangsa itulah pokoknya. Itu kurang dari 12 jam. Jadi kalau misalkan ketemu pasien nyeri dada, ternyata nyeri dada udah kemarin, ya berarti sebenarnya nggak ada keterpisaan kan, karena memang nggak bisa PCI. Tapi kalau misalkan kurang dari 12 jam, sebaiknya sih dirujuk dalam waktu standarnya kurang dari 2 jam. Tapi kan terkadang sulit ya. Yang penting dirujuk sampai di rumah sakit rujukan itu masih di bawah 12 jam bisa dilakukan PCI. Jadi misalkan nyeri dada 4 jam nih, kalau secara gold standar itu kan dalam 2 jam dia udah sampai di center PCI sehingga onsetnya akan 6 jam. Tapi daripada pusing mikir berapa jam, yang penting kalau teman-teman mau merujuk sampai di rumah sakit rujukan yang baru yang ada fasilitas PCI itu kurang dari 12 jam. Tapi jangan mepet sekali, misalkan 11,5 jam itu nggak bisa gitu. Iya, misalkan 11,5 jam padahal ketika pasien datang ke UGD sampai dilakukan PCI itu kan standarnya 90 menit tuh. Jadi jangan sampai bilang oh ini saya rujuk sana keburu di 12 jam gitu. Padahal perlu persiapan juga ketika pasien masuk rumah sakit rujukan sampai masuk stand, misalkan kita sebutnya door to needle time, itu kan perlu waktu. Jadi saya saran sih kalau mau lebih aman pokoknya sampai di tempat rujukan 10 jam lah sebelum dilakukan PCI. 10 jam ya dok ya. Kemudian dok, ini ada pertanyaan lagi. Kan saya pencinta kopi, salah satunya dok, selain endorse ya dok ya, kopi Tampu. Ya ini produk. Kira-kira seberapa banyak sih kafein yang kita butuhkan setiap hari dok? Jantung. Untuk penyakit jantung yang terkait kafein ya, memang kafein ini tidak ada batasan nutrition facts ya, kayak misalkan gula, garam, lemak, vitamin itu kalau kita baca nutrition facts itu kan ada tuh berapa persen sesuai kebutuhan kalori atau sesuai kebutuhan harian. Nah kalau kafein ini nggak ada spesifik seperti itu, tapi memang ada accept friendly daily intake, jadi ada maksimalnya berapa. Itu jujur sih saya lupa untuk batasannya, tapi memang beda-beda tiap orang. Jadi ada beberapa orang yang minum kafein dikit, minum kopi kok udah debar-debar ya, ada yang enggak. Jadi sifat kafein ini memang dia meningkatkan rangsang simpatis. Simpatis itu salah satu sistem persarafan yang membuat kita lebih semangat, lebih berdebar-debar, lebih adrenalinnya muncul. Betul. Jadi ketika
minum kafein memang harus hati-hati pada pasien jantung, karena ketika debar-debar adrenalin naik kan berarti kebutuhan demand oksigen juga akan naik di jantung, padahal dia punya batasan tertentu sehingga supply dan demand dari jantung tuh masih bisa gitu. Jadi memang harus menyesuaikan kondisi sih, kita nggak bisa patokan berapa miligram atau berapa konsentrasinya, tapi saran saya kalau memang punya hipertensi, punya penyakit jantung, sebaiknya sih menghindari kafein. Dan pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Mari. Saya pernah saat mau tidur malam rasa nyesek hingga susah tidur. Dan tengkurap baru merasa enakan. Itu dikarenakan apa ya dok? Sehingga Ibu Maria ini lebih sering hidupnya tengkurap gitu. Baik, ini yang jelas sih bukan masalah jantung ya. Kalau masalah jantung, misalkan tiduran sesak kan terkait perubahan tekanan. Sedangkan ini mau tidur, cuma bedanya satu tengkurap, satu telentang gitu ya. Kalau tengkurap lebih nyaman. Jangan-jangan ini masalah kondisi paru atau memang terkait masalah muskuloskeletal atau otot sih. Agak sulit dipastikan sebenarnya dok gitu ya. Jadi kalau tengkurap lebih enak, barangkali ada gangguan paru sehingga pas posisi tengkurap yang paru istilahnya perkembangannya lebih sempurna di bagian belakang gitu ya. Agak sulit menilainya sih ini sebenarnya. Kurang spesifik ya dok ya. Ini spesifiknya gara-gara dia harus tengkurap dan nyesek, sepertinya kurang spesifik ya dok. Jadi nggak bisa dijelaskan kenapa gitu dok ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dok, dari Ibu Anfa Nevisa. Selamat siang dokter, izin bertanya, berapa waktu merasakan nyeri dada sebelah kiri? Namun beberapa waktu dia merasakan nyeri dada sebelah kiri, kemudian beberapa waktu lagi hilang dan suka muncul kesemutan pada bagian tangan. Namun nyeri dan kesemutan terjadi tidak bersamaan. Apakah dengan kondisi tersebut perlu dilakukan pemeriksaan jantung? Jika perlu dilakukan pemeriksaan, kira-kira pemeriksaan jenis apa yang harus dilakukan? Baik, terkait nyeri dada kan tadi saya bilang ada beberapa hal yang harus kita tahu ya, singkatannya Socrates tadi ya. Jadi memang satu, nyeri dadanya udah berapa lama, apakah munculnya baru atau mungkin dulu udah pernah tapi gradual, jadi onsetnya bertambah. Kalau bertambah memang berarti terkait penyakit jantung, itu harus ke dokter untuk evaluasi lanjutan. Yang kedua, apakah masuk ke dalam kelompok berisiko? Kelompok berisiko itu artinya misalkan usia lebih dari 50 tahun pada perempuan, lebih dari 45 tahun pada laki-laki, atau mungkin punya keluarga dengan riwayat sakit jantung, atau ada sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, obesitas. Kalau memang ada, berarti kan resiko jantung meningkat. Luar biasa, manusia sekarang. Kapan kita perlu melakukan CT scan jantung dan bila ditemukan tumpukan kalsium di pembuluh koroner, apa yang harus dilakukan? Nah, CT scan ini biasanya dilakukan pada mereka yang tidak mau coronary angiografi atau memang ada kontraindikasi absolut untuk dilakukan angiografi, misalkan sedang perlu misalkan stroke itu ya, stroke adalah yang tinggi gitu ya.
tadi kalsium scoring ya. Jadi kalsium scoring ini bisa melihat total deposit kalsium, tapi tidak bisa membedakan depositnya di mana dok, gitu ya. Kan kita tahu bahwa lapisan pembuluh darah itu kan secara garis besar ada tiga ya, ada tunika intima, media, sama yang paling luar. Nah yang berbahaya itu ketika terjadi penumpukan di lapisan tengah biasanya, lapisan tengah plus adanya tadi tuh yang deposit-deposit lemak, fibrin dan lain-lain. Sedangkan kalau misalkan di lapisan luar itu sebenarnya secara jantung nggak terlalu bermakna. Kadang kan ada pengerasan pembuluh darah di bagian luar sklerosin. Nah si kalsium scoring itu nggak bisa bedain motret di dalam yang dihantam sebagai itu kalsium yang terdeposit. Gitu. Jadi seringkali kalau kalsium scoringnya tinggi, kita lihat lagi nih jangan-jangan memang sklerosis dari luar gitu. Itu memang pada akhirnya akan di coronary angiografi lagi. Sebenarnya proses diagnostiknya kan terakhir akan berujung ke terapi ya dok ya. Terapinya ya pemasangan ring atau stent ya. Dengan apakah itu standar pemeriksaannya angiografi ya dokter ya? Iya betul. Nanti kalau misalkan perlu kan akan dilakukan angiografi plus pasang stent. Jadi mau apapun pertanyaan terlewatkan. Yang dokter saya ada asam lambung, ada nyeri dada. Bagaimana cara mengatasi biar nyeri dada tidak muncul? Coba lagi nih. Kalau nyeri dada masalah karena asam lambung berarti harus kita evaluasi atau kita tangani kan masalah lambungnya ya. Itu misalkan dari menghindari makanan yang merangsang asam lambung kayak hindari kopi, teh, coklat, asam, itu sebaiknya kita hindari. Selain itu juga harus rutin ini pola makannya teratur dok. Jadi nggak bisa misalkan pagi makan, siang lepas, sore makan. Jadi ketidakteraturan itu membuat lambung kita kacau untuk produksi asam. Jadi seringkali berlebih. Selain itu juga harus rajin olahraga karena olahraga itu ternyata meningkatkan pergerakan saluran cerna. Jadi seringkali asam lambung naik itu terjadi karena lambatnya pengosongan lambung. Jadi ketika olahraga, sistem parasimpatis dan simpatis kita kan akan terpicu lebih efisien. Jadi ketika makan, transit makanan di lambung itu nggak terlalu lama, jadi bisa masuk ke usus. Kalau semakin lama di lambung kan berarti asapnya semakin menumpuk. Sedangkan di lambung itu ada klep yang fungsinya menjaga supaya tidak naik. Nah seringkali kalau ada perubahan asam yang terlalu tinggi atau mungkin perubahan posisi ya, misalkan pasiennya tiduran gitu, berarti kan tekanan ke klepnya lebih besar, makanya seringkali reflux, muncullah heartburn gitu. Selain obat-obatan ya dok ya, tentu kalau obat lambung ya tetap dikonsumsi sesuai indikasi, apakah itu nanti penghambat asam lambung atau pelapis lambung gitu ya, tergantung kondisi pasien masing-masing. Ya, jadi olahraga juga salah satu bisa memulihkan yang namanya asam lambung ya dok ya. Betul. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter dari Arif Viking. Yang dokter izin bertanya, saya kalau malam terasa nyeri dada sebelah kiri, postaka 4. Wah, ini Arif luar biasa karena tahu dia postaka 4. Pasti orang medis ya. Apalagi lama tidak olahraga, kalau sering olahraga main bola malah sakit, tidak pernah muncul. Itu disebabkan apa ya dok? Kalau nyeri dada yang bisa ditunjuk spesifik, itu biasanya bukan jantung, apalagi kalau postaka 4. Kita pikirkan apakah ada gangguan tulang justru. Tadi misalkan kostokondritis gitu ya, mungkin dulunya pernah trauma, atau mungkin karena sering olahraga, pernah ada benturan atau apa, biasa ada peradangan yang kronis yang kita seringkali nggak sadari gitu ya. Tapi ada juga sistem peradangan yang biasa lebih menyeluruh. Misalkan ini kan spesifik di kosta keempat ya, kosta itu di iga keempat. Tapi kalau misalkan banyak titiknya itu biasanya ada ke arah autoimun gitu. Nah kalau ini dikatakan kalau sering olahraga malah nggak pernah muncul, itu jangan-jangan ketika olahraga kan memicu hormon-hormon pelepas stres ya dok ya, endorfin.
kadang endorfin ini kayak morfin alami tubuh, jadi seringkali nyeri-nyeri itu jadi hilang gitu ya. Tapi ketika nanti endorfin turun, bisa muncul nyeri lagi, pasti bisa. Jadi kalau memang ragu-ragu, pastiin dulu secara struktur nggak ada masalah, misalkan dengan foto ronsen ya. Tapi kalau tulang rawan kan nggak bisa kelihatan. Nanti kalau tulang yang biasa atau kostanya aman, barulah nanti USG sebenarnya. Tapi muskuloskeletal itu kan cukup spesifik ya, nggak semua center bisain. Biasa untuk melihat robekan lapisan otot atau untuk melihat masalah peradangan di tulang rawan itu bisa dengan USG. Dengan USG ya dokter ya. Jadi kalau nggak ketahuan penyebabnya, dipastiin kayaknya ini sih bukan masalah jantung ya. Kalau titik pasti ya bisa lanjut mungkin ke USG kan. Bisa ke rheumatologis atau ke apa? Mungkin ke tulangnya dok ya. Betul. Dokter, ini juga ada pertanyaan dari yang dokter izin bertanya, bagaimana cara penanganan anak yang tepat dan benar saat nyeri dada sebelum dibawa ke rumah sakit dok? Ini pertanyaan yang bagus nih Bu Siti ya. Jadi ini memang salah satu trik atau yang kita infokan ke pasien atau orang yang non medis ya. Jadi ketika ada nyeri jantung, biasanya kalau memang sudah pernah kan dia akan punya obat-obatan ya dok ya di rumah, seperti pengencer darah atau MTG yang di bawah lidah itu sebenarnya bisa diberikan. Tapi kalau memang nggak punya sama sekali atau belum pernah serangan amit-amit gitu ya, baru nyeri jantung, sebenarnya nggak ada yang bisa dilakukan secara khusus dok, selain ya udah bawa aja ke rumah sakit gitu. Kan belum tentu, misalkan ya sebaiknya oksigen, tapi kan oksigen nggak ada ya. Yang paling gampang ya udah langsung aja bawa ke rumah sakit dekat gitu. Kecuali nyeri dadanya bisa ditunjuk dok ya, misalnya seperti heartburn, dia boleh pertama kali mengkonsumsi obat-obatan Boleh lambung gitu. Atau mungkin dia nyeri dadanya karena dia ada jogging, kemudian nyeri dada mungkin sakit maker di dada sampingnya, atau obat-obatan untuk anti nyeri lainnya dok ya, kalau spesifik ya. Boleh. Jadi memang harus dipastikan penyebabnya, tapi kan kadang sulit ya dok ya. Betul dok. Boleh tuh sambil pakai obat lambung, misalkan ada nyeri lambung atau obat anti nyeri, langsung aja ke rumah sakit terdekat gitu, dipastikan bukan masalah kardiak gitu ya. Betul dok. Nah kemudian ada pertanyaan lagi dok dari Selamat siang dok, saya izin bertanya, apa bedanya nyeri dada akibat GERD dan nyeri dada jantung? Jadi kalau dari organnya kan jelas beda ya. Kalau GERD itu masalahnya di lambung. Cuma kebetulan karena ada asam lambung yang naik ke arah, berarti kalau naik kan naiknya ke kerongkongan ya. Kerongkongan kan secara penampang juga di daerah dada juga. Jadi muncullah nyeri yang diinterpretasikan sebagai nyeri di daerah dada. Kalau nyeri dada sakit jantung, tadi kan udah kita infokan nggak bisa ditunjuk, ada penjalaran, ada faktor risiko. Kalau karena GERD biasanya dipicu, mungkin telat makan, atau ada posisi tertentu, misalkan dari duduk jadi berbaring, itu bisa muncul. Gitu. Dan kalau GERD akan membaik dengan obat-obatan lambung gitu. Kalau nyeri jantung kan enggak. Boleh dicoba dok ya, jadi kalau memang dia membedakan dia GERD atau dada akibat jantung, mungkin boleh nggak sih dok konsumsi awal dulu obat lambung dulu? Obat lambung boleh, tapi jangan sampai membuat penundaan ke rumah sakit ya. Misalkan, udahlah nggak apa-apa gitu sampai berjam-jam, jadinya masih muncul, dibiarin aja kan golden period untuk time is muscle-nya jadi lewat dok gitu ya. Jangan gara-gara udah minum obat lambung kok kayak enakan gitu di rumah aja gitu dok ya. Iya, itu yang bahaya justru. Itu yang bahaya ya dok ya. Seringkali kan seperti beberapa pengalaman dok. Jadi beberapa hari yang lalu nih keluarga saya dia mandi pagi hari, kemudian dia duduk di kursi goyang gitu dok. Kemudian ngorok dok. Nah pada saat dia ngorok, keluarga melihat seperti tiduran dok. Jadi kan karena memang orangnya besar gendut, terus dia ngorok, dia pikir lagi tiduran. Setengah jam kemudian ternyata udah ada nyawanya atau sudah pergi. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dok sebelum pasien tersebut meninggal itu akibat jantung? Kalau ngorok kan itu salah satu tanda penurunan kesadaran ya dok sebenarnya ya. Jadi ketika lidah jatuh ke belakang atau saluran napas mengalami obstruksi, itu akan muncul istilahnya ngorok gitu ya.
Cuma memang sebagai orang yang di rumah, kayak orang yang dekat, biasanya kan tahu nih kira-kira kok ini nggak biasa ya, misalkan masih pagi terus tiba-tiba tidur lagi gitu, apalagi punya faktor resiko. Ya sebaiknya kalau melihat seperti itu langsung aja gitu ya dibangunin atau apa, apalagi posisinya posisi bukan orang tidur biasa gitu kan, agak sulit kalau dilihat dari jauh ya, orang-orang tidur yang nggak ada bedanya gitu. Nah, yang bisa dilakukan selain ngecek kesadaran ya sebaiknya langsung telepon pihak medis ya untuk dibawa ke rumah sakit, karena resiko penurunan kesadaran itu kan misalkan ada cardiac arrest atau serangan jantung kan bisa muncul penurunan kesadaran dan yang lain-lain, sehingga supaya nggak telat gitu dok. Nah jadi lebih baik dok ya, jadi seperti kalau saudara teman kita yang tiba-tiba tidur pada bukan pada jamnya, mungkin peran tepat adalah dibangunkan terlebih dahulu ya dok ya. Iya harus Kalau kita cek tidak kesadaran. bangun, cek kesadaran, tidak bangun, perlu telepon medis cepat. Jadi jangan kita biarkan dia mau ya udah lagi tidur, jadi biarin aja sampai memang ternyata dia nggak ada lagi. Okay? Sebenarnya dari situ kita bisa terapkan prinsip emergency dok. Jadi kalau teman-teman ada yang tahu prinsip BLS, Basic Life Support ya, ketika mengecek kesadaran ya, berarti kan selain itu kita ada call for help juga ya, telepon pihak terkait, hubungin teman-teman dekat, kita cek dulu misalkan sirkulasinya oke atau enggak. Nah, tapi kan kadang orang panik atau nggak biasa kan sulit ya dok ya, jadi mau nggak harus tetap kabari dan bawa rumah sakit terdekat. Tapi kalau teman-teman udah tahu Basic Life Support ya pakailah prinsip yang CAB itu, cek sirkulasi, RW-nya seperti apa, breathing-nya seperti apa. Kalau ternyata nggak ada nadi, ada gangguan ya lakukan ini resusitasi gitu, resusitasi jantung paru gitu. Tapi kalau nggak pernah melakukan, biarpun training, kalau bukan medis kayaknya agak-agak sulit ya dok ya. Pernah ini nggak? Saya nggak pernah tuh lihat orang awam berani melakukan RJP gitu. Biasa akhirnya cuma ngerubung aja gitu atau apa. Kecuali kalau di film-film ya kayak biasa kan hero juga terus langsung di RJP atau apa gitu. Tapi kalau kenyataannya padahal sesederhana itu ya dok ya. Iya makanya jadi harus di apa ya tadi paling gampang udahlah bawa aja ke dokter atau ke klinik terdekat gitu ya secepat-cepatnya. Jadi untuk sahabat-sahabat Karta Geraha Peduli atau keluarga Karta Geraha Peduli, kadang-kadang kita memang namanya basic life support. Basic life support itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk selama ini ingin bikin yang namanya life saving. Life saving itu yang namanya jantung. Setidaknya ada beberapa orang atau ada orang yang mampu melakukan penanganan pasien-pasien dengan henti jantung. Nah, ketika mungkin teman-teman kantor, mungkin kita boleh menjadi menjadi instruktur atau mungkin menjadi pelatih yang siap melatih teman-teman atau keluarga Karta Geraha Peduli supaya kita bikin yang namanya life saving keluarga Karta Geraha Peduli. Ya betul banget tuh Dr. Riko. Jadi kan basic life support tuh penting banget ya, bukan cuma untuk medis, tapi justru itu buat non medis pentingnya, karena kita tahu petugas medis kan nggak banyak ya. Artinya kalau terjadi sesuatu di lingkungan umum ya kita nggak bisa mengharapkan tim medis itu suatu ada gitu. Jadi mau nggak mau ya siapapun yang terdekat yang bisa lakukan BLS, Basic Life Support, itu harus kerjain. Makanya tadi saya bilang juga, bahkan di tempat-tempat umum tuh wajib AED gitu ya, automatic external defibrillator. Itu sebenarnya kalau di kurikulum BLS tuh udah masuk juga, cuma seringkali dikaitkan dengan ACLS. ACLS tuh advance cardiac, jadi kalau BLS lebih basicnya, ACLS itu lanjutan. Padahal AED itu sebenarnya gampang dok, tinggal dibuka, ada instruksinya, tinggal tempel, sebenarnya itu otomatis semua. Itu ciptakan untuk orang awam ya dok ya? Betul, justru AED itu untuk orang awam. Jadi nanti kalau ada suatu saat ada pelatihan BLS, cobalah dok dikenalkan ya buat teman-teman, jadi biar berani gitu. Jadi alat itu dipasang bukan cuma pajangan atau buat mungkin akreditasi atau apa, tapi memang buat bermanfaat buat orang-orang yang amit-amit ada serangan jantung di tempat umum. Jadi kita harus tahu bisa ngapain. Mungkin dokter Rudi nanti mungkin bisa siap sebagai boleh pembicara dok ya sama tim Karta Geraha juga ya. Karta Geraha Peduli dok. Siap dok. Ya. Itu kan ada renewal ya, biasanya tiap berapa tahun gitu harus ada resertifikasi, karena kan tiap tahun ada perubahan ya. Kalau kita mengacu dari Amerika gitu, misalkan AH 2015 ada yang
terbaru lagi gitu ya. Kalau dulu kan prinsipnya ABC, terus kemudian CAB gitu dengan berbagai kriteria masing-masingnya. Ya. Oke, terima kasih Dr. Rudi atas pemaparannya, atas materinya, atas topik-topiknya yang luar biasa menarik sehingga banyak timbul pertanyaan. Semoga ilmunya dari Dr. Rudi itu bermanfaat, bisa kita kembangkan di kita sendiri atau di keluarga kita, sehingga kita membentuk yang namanya safe community di lingkungan keluarga, lingkungan kantor, dan lingkungan perusahaan kita sendiri. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Mohon maaf karena waktunya juga sudah habis. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Zoom berikutnya dengan Dr. Rudi. Yang penting sekarang kita dari masa yang namanya pandemi COVID-19, tetap yang namanya 3M. Menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sesering mungkin, kemudian menjaga jarak dengan orang kita kurang lebih dari 2 meter. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Bapak Ibu semua, keluarga tergerak peduli dan sobat-sobat tergerak peduli. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Riko. Terima kasih Dr. Rudi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pamit ya. dokter. Terima kasih.